Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Arshimara, NPM 231060021 dari Prodi Psikologi Islam. Video ini saya buat guna memenuhi tugas Islam dan lingkungan hidup. Tema yang akan saya bawakan adalah dampak evaporasi pada musim kemarau. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya, apa itu evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair menjadi spontan dan menjadi gas. Proses ini kebalikan dari kondensasi. Pada umumnya, penguapan atau kondensasi ini dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume yang signifikan. Lalu, apa saja sih dampak evaporasi ini pada musim kemarau? Nah, dampak evaporasi yang semakin besar pada musim kemarau yaitu penguapan yang tinggi sementara curah hujannya rendah. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan berkurangnya air di permukaan, seperti di sungai, danau, waduk, serta air dari tanah atau dari sumur-sumur masyarakat setempat. Oh, berarti kondisi ini dong yang menyebabkan kekeringan. Sebenarnya sudah banyak sekali dampak kekeringan yang terjadi di Indonesia ini. Agar dampak tersebut tidak berkelanjutan, sudah seharusnya kita mencari solusi yang tepat dan efisien untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, berikut ini adalah dampak kekeringan yang terjadi di Indonesia yang wajib kita waspadai. Yang pertama, berkurangnya sumber air minum. Ya, salah satu dampak kekeringan yang harus diwaspadai adalah kurangnya sumber air minum. Jika sumber air minum tidak tercukupi dengan baik, manusia akan mengalami dehidrasi yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Mungkin selama ini manusia bisa bertahan beberapa hari tanpa makan, namun manusia tidak bisa bertahan lama akibat tidak minum. Nah, kehidupan masyarakat yang dilanda kekeringan pun akan sangat terancam. Dampak kekeringan selanjutnya yang wajib kita waspadai adalah sumber air untuk kebutuhan sehari-hari menjadi berkurang. Saat ini, kekeringan menjadi ancaman yang sangat serius dikarenakan jika hal ini terjadi secara terus-menerus, kualitas hidup manusia yang terkena kekeringan akan menjadi menurun pula. Sebab kebutuhan air untuk memasak, mandi, minum, dan lain sebagainya tidak terpenuhi. Manusia tidak bisa hidup tanpa air, karena air adalah komponen yang sangat penting bagi manusia sehingga tanpa air, manusia tidak bisa bertahan hidup. Nah, dampak kekeringan selanjutnya yaitu banyaknya tumbuhan yang mati. Karena tumbuhan adalah salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Saat musim kemarau seperti ini, tanaman menjadi mati karena tidak adanya air yang bisa digunakan sebagai sumber kehidupannya. Jadi, ketika musim kemarau, tidak ada pasokan air yang masuk ke dalam tumbuhan itu, yang menyebabkan tumbuhan menjadi layu, kering, lalu mati. Mungkin hanya beberapa tanaman saja yang bisa bertahan hidup seperti jati, kaktus, karena mereka menyimpan air di dalam tubuhnya. Dan selebihnya itu tanaman lain akan menjadi kering dan kemudian mati jika tidak ada pasokan air untuk tubuh mereka. Nah, bahayanya lagi, jika banyak tanaman yang mati, maka polusi udara pun akan semakin marak dikarenakan oksigen menjadi terbatas sehingga makhluk hidup bisa dengan mudah terserang penyakit dan banyak juga loh yang menyebabkan kematian. Sedangkan jika sudah terjadi kekeringan yang diakibatkan oleh evaporasi dapat menyebabkan para warga kesusahan dalam mencari air. Wah, bayangin gak tuh kalau udah terjadi kekeringan, sedangkan air ini adalah salah satu kebutuhan utama bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Air juga memiliki beragam manfaat ya bagi kehidupan manusia, salah satunya untuk mandi, minum, mencuci, dan lainnya. Keberadaan air di muka bumi ini selalu mengalami perputaran atau dengan siklusnya tersendiri. Teman-teman, sebenarnya ada loh upaya-upaya untuk mencegah atau mengurangi
adanya evaporasi ini. Nah, ini dia caranya. Yang pertama, dengan mengurangi suhu agar mengurangi penguapan. Yang kedua, dengan mengganti bahan bakar dengan bahan isolator. Dan yang terakhir, dengan mengurangi adanya tekanan-tekanan. Tetapi mungkin jarang sekali ya di antara kita melakukan upaya-upaya tersebut. Padahal Allah pun telah mewajibkan kita untuk menjaga alam semesta ini. Seperti firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu wa tama'a inna rahmatallahi qariban minal muhsinin." Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi, kalau kita berbuat kerusakan atau berbuat keburukan, rahmat Allah akan semakin menjauh. Baiklah